Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk kota Z, sebuah retakan dimensi tiba-tiba muncul di langit. Dari celah itu, seorang pria berambut hitam khas jatuh perlahan. Dia tidak mengenakan kostum hero, tidak punya peringkat, dan tidak terdaftar di asosiasi hero manapun. Saat kakinya menyentuh aspal, semua mendadak hening. Sebuah tekanan energi yang luar biasa menyebar ke seluruh area. Monster-monster yang tadinya mengamuk tiba-tiba berhenti bergerak. Para hero kelas S yang sedang bertarung pun terdiam, merasakan kekuatan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Bukan kekuatan biasa, gumam Genos. Sensor di matanya berkedip liar. Di markas besar Asosiasi Hero, kepanikan melanda. Semua sensor ancaman menunjukkan level yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Melampaui skala naga dan terus melonjak tanpa henti. Sitch dan para petinggi lainnya menatap layar dengan wajah pucat. Siapa sosok ini? Monster jenis baru? Atau sesuatu yang jauh lebih buruk? Mereka tidak tahu. Dan ketidaktahuan inilah yang membuat mereka semakin takut. Seluruh sistem pemantauan di kota Z seakan lumpuh, kewalahan oleh satu kehadiran saja. Tapi di tengah semua kekacauan itu, ada satu orang yang tetap tenang. Di apartemennya, Saitama yang sedang menonton berita, tiba-tiba merasakan sesuatu. Sesuatu yang membuatnya sedikit tertarik. Kembali ke pusat kota, Goku berdiri tegak. Dia menatap sekelilingnya dengan tatapan bingung. Bangunan-bangunan aneh, orang-orang dengan kostum unik, dan monster-monster yang tampak lemah di matanya. Dia tidak dalam mode Super Saiyan. Bahkan, tidak mengeluarkan aura bertarungnya sama sekali. Namun, energi dasarnya saja sudah cukup untuk membuat seluruh dunia One Punch Man mengalami anomali. Tatsumaki, sang hero Asper terkuat, mencoba merasakan kekuatan mentalnya, namun seolah menabrak dinding baja yang tak tertembus. Dia bahkan tidak bisa mengangkat satu kerikil pun di dekat Goku King, yang kebetulan berada di dekat lokasi. Merasakan King Engine-nya berdetak begitu kencang, seolah mau meledak. Bukan karena takut, tapi karena merasakan getaran kekuatan yang murni. Para hero mulai mengepung Goku dari kejauhan. Tidak berani mendekat. Atomic Samurai memegang gagang pedangnya, tapi tangannya gemetar. Dia tahu, bahkan tebasan tercepatnya pun tidak akan ada artinya di hadapan sosok ini. Flashy Flash, yang membanggakan kecepatannya, merasa seolah dia bergerak dalam gerakan lambat jika dibandingkan dengan potensi yang dipancarkan pria misterius itu. Ini bukan lagi soal peringkat atau reputasi. Ini adalah tentang menghadapi entitas yang berada di luar logika dunia mereka. Mereka semua, dari kelas C hingga kelas S, merasakan hal yang sama, ketidakberdayaan. Saat itulah, dari kejauhan, Saitama muncul. Dia berjalan santai melewati kerumunan dan puing-puing. Seolah sedang berjalan-jalan di taman, ekspresinya datar seperti biasa. Tapi matanya tertuju lurus pada Goku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Saitama merasakan sesuatu yang telah lama hilang. Sebuah firasat bahwa mungkin, hanya mungkin, hari yang membosankan ini akan menjadi sedikit lebih menarik. Dia berhenti beberapa meter di depan Goku. Dua makhluk terkuat dari dua alam semesta yang berbeda, akhirnya saling berhadapan. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan mata. Goku, yang merasakan kekuatan luar biasa dari pria botak di depannya, sedikit menyeringai. Ini berbeda dari Frieza, Cell, atau Majin Buu. Ini adalah kekuatan yang murni dan absolut. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini akan menjadi awal dari pertarungan paling epik yang pernah ada? Pertarungan yang bisa menghancurkan lebih dari sekadar planet? Atau justru pertemuan dua individu yang sama-sama kesepian di puncak kekuatan? Yang akhirnya menemukan seseorang yang bisa mengerti mereka? Goku tidak datang untuk menghancurkan, tapi kekuatannya sendiri adalah sebuah ancaman. Saitama tidak mencari musuh, tapi dia sangat merindukan pertarungan yang serius. Pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Ini adalah takdir. Dunia One Punch Man tidak akan pernah sama lagi. Para hero, monster, dan bahkan seluruh konsep tentang ancaman akan didefinisikan ulang. Pertanyaan terbesarnya bukan siapa yang akan menang, tapi apakah dunia bisa selamat dari pertemuan mereka?
Mari kita berandai-andai lebih jauh. Misalkan, pertarungan benar-benar terjadi. Pukulan pertama Saitama yang biasanya mengakhiri segalanya mungkin hanya akan menjadi pemanasan bagi Goku. Sebaliknya, Kamehameha dari Goku yang bisa melenyapkan galaksi mungkin hanya akan membuat jubah Saitama sedikit berkibar. Ini adalah pertarungan konsep. Kekuatan tak terbatas melawan pertumbuhan tak terbatas. Saitama adalah puncak dari apa yang bisa dicapai. Sebuah batas yang sudah ditembus. Goku adalah perjalanan tanpa akhir untuk melampaui batas itu sendiri. Setiap pukulan yang mereka tukarkan akan mengguncang pondasi realitas. Namun, yang lebih menarik adalah kemungkinan mereka tidak bertarung. Bayangkan Goku, dengan kepribadiannya yang polos dan suka makan, justru berteman dengan Saitama. Mereka mungkin akan menghabiskan waktu berlatih bersama. Atau lebih tepatnya, saling menguji kekuatan sambil mencari diskon di supermarket. Genos akan dengan setia mencatat setiap data pertarungan mereka, mencoba memahami sumber kekuatan Goku yang seolah tak ada habisnya. Sementara King akan secara tidak sengaja dianggap sebagai dalang di balik semua ini. Kehadiran Goku akan mengubah dinamika asosiasi hero. Mereka mungkin akan mencoba merekrutnya, memberinya peringkat kelas dewa atau semacamnya. Tapi Goku tentu tidak akan peduli. Baginya, yang penting adalah menemukan lawan yang kuat dan makanan yang enak. Pertemuan ini membuka begitu banyak kemungkinan. Bagaimana reaksi Vegeta jika dia ikut tersedot ke dunia ini? Atau bagaimana jika Blast, hero nomor 1 yang misterius, akhirnya muncul karena merasakan anomali sebesar ini? Mungkin saja kehadiran Goku adalah katalis yang akan mengungkap semua misteri terbesar di dunia One Punch Man, termasuk rahasia di balik kekuatan Saitama itu sendiri. Satu hal yang pasti, dunia para hero dan monster ini telah kedatangan tamu dari alam semesta lain, dan dampaknya akan terasa selamanya. Apa menurut kalian yang akan terjadi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.